What? Sunat 30 juta? Hai guys, ketemu lagi dengan saya Robi. Hari ini saya mau bahas sesuatu hal yang menurut saya kebanyakan orang menganggap ini adalah tabu dan banyak orang nggak nyaman untuk ngomongin masalah ini. Tapi ini harus saya bahas karena banyak orang yang bingung dan juga malu untuk membicarakan hal ini. Dan juga supaya dengan konten ini bisa membantu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk para penderitanya. Nah, operasi ini menelan biaya yang cukup besar, yaitu berapa? 30 juta guys. Sebelum saya cerita lebih lanjut, buat kamu yang suka dengan konten ini, bisa like, follow, subscribe, dan juga share, supaya teman-teman kamu yang mengalami hal ini bisa mendapatkan informasi. Nah, biasanya orang-orang di luar sana terkena penyakit menular seksual seperti gonore, sifilis, herpes, HPV, dan juga HIV. Hari ini saya mau bahas penyakit kelamin yang bukan akibat seksual, tetapi dari dalam tubuh kita. Oke? Check it out. Saya sebut nasabah saya sebagai Mr. Pensi. So, gini ceritanya. Mr. Pensi ini buka polis kesehatan pertama kali di tahun 2018 dan di-upgrade di tahun 2020. Lalu, pada tahun 2023, Mr. Pensi ini pertama kali didiagnosa fimosis dan balanitis. Lalu, di-refer ke dokter bedah urologi untuk dilakukan tindakan. Lalu, pada saat ke dokter bedah urologi, didiagnosa berbeda dari yang sebelumnya, yaitu dari fimosis berubah menjadi burit penis. Dan bukan fimosis ya. Lalu apa sih itu balanitis, fimosis, dan juga burit penis? Yuk kita bahas. Nah, mengutip dari situs Halo Dokter, nanti link saya taruh di kolom description. Balanitis adalah peradangan pada kulup atau kepala penis. Kondisi ini ditandai dengan kepala penis yang tampak merah dan membengkak akibat infeksi bakteri atau infeksi jamur atau karena alergi. Nah, lalu diagnosa keduanya adalah fimosis. Fimosis ini adalah kelainan pada penis yang belum disunat berupa kulup atau kulit kepala penis yang melekat erat pada kepala penis. Kondisi ini merupakan hal yang normal terjadi pada bayi dan anak-anak. Nah, lalu apa itu burit penis? Burit penis adalah kondisi di mana kulit dan lemak membuat penis tampak lebih kecil atau kurang terlihat. Kondisi yang juga sering disebut penis mendelep. Ini terkadang terjadi pada saat lahir, atau bisa juga terjadi di kemudian hari, atau maksudnya dalam perjalanan kita dewasa, dia juga bisa terjadi ini. Nah, kita kembali ke Mr. Pensi. Mr. Pensi yang akhirnya ini menderita balanitis dan juga burit penis oleh dokter urologi. Apa penyebabnya? Kebanyakan orang-orang di luar sana akan bilang karena seksual lah, atau karena nakal lah, main perempuan sana sini di luar, nggak bersih, nggak pakai kondom, dan lain sebagainya. Tapi guys, untuk case ini bukan karena seksual ya guys. Penyebabnya adalah karena obesitas atau diabetes ya guys. Taunya dari mana? Terbukti pada saat diperiksa sebelum dilakukan tindakan operasi, ternyata gulanya tinggi, yaitu HbA1c adalah 10,2% atau sekitar 240 gula darah puasanya. Nah, sehingga air seni atau misalnya air kecil yang kita keluarkan mengandung bakteri yang dikeluarkan oleh tubuh melalui pembuangan air kecil.
dan bakteri ini akan kena ke kulit penis yang menyebabkan infeksi jamur atau infeksi bakteri. So guys, tidak semua penyakit kelamin itu karena seksual ya guys. Nah, kebanyakan orang tuh takut untuk ngomongin kalau sakit kelamin akan dicap oleh pasangan atau orang lain adalah pertama selingkuh, kedua jajan di luar, suka main perempuan dan lain sebagainya. Akhirnya karena takut untuk ngomong dan bisa enggak, akhirnya sakitnya jadi ditahan-tahan dan nggak berani untuk ngomong dan nggak berani untuk mengungkapkan sakitnya apa. Dan akhirnya sakitnya disembunyikan, mau sampai sebagaimana menderitanya pun akhirnya ditutup-tutupin. Nah, untuk para pasangan nih, jangan langsung menjudge atau menghakimi kalau pasangan kamu dia sudah pasti bakal selingkuh dan lain-lain. Jangan dulu ya. Ingat, sama seperti nasabah saya yang ini, dia menderita hampir 2 tahun loh, ditutupin dari istrinya. Dia bilang setiap mau buang air kecil, dia itu kesakitan sampai perih sekali karena ada luka di bagian kulit ujung bagian penisnya. Sampai dia kesakitan, sampai dia perih, sampai dia ketemu dokter sendiri nyari salep dan segala macam, tapi tidak berhasil gitu kan. Sampai pada akhirnya dia udah nggak tahan nih karena udah ditutupin 2 tahun, makin lama makin parah, makin lama makin parah. Dan selalu ditanya sama istrinya, tiap kali digodain mau melakukan aktivitas intim atau seksual, suaminya selalu menolak karena kesakitan. Nah, dia bingung, udah beberapa kali selalu bilangnya adalah kecapean lah, inilah, itulah. Istrinya mulai curiga, kenapa nih, kok lu nggak mau, apakah nasabahnya ada cem-ceman atau gimana dan sebagainya. Nah guys, sampai akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia ngomong ke istrinya. Dan benar aja, dia dituduh yang macam-macam, istrinya udah marah-marah dan lain sebagainya. Akhirnya sudah, ya kan, mereka udah marah-marah, akhirnya mereka ke dokter untuk konsultasi bersama. Tanya dokter dan lain-lain, hasil check up mengatakan bahwa ini bukan dari seksual, tapi dari gula darahnya sangat tinggi sekali. Nah, disitulah istrinya mulai reda dan mulai istilahnya mau menerima, bukan lagi berpikiran sebagai penyakit kelamin yang diderita oleh nasabah saya adalah karena seksual dengan perempuan lain atau dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Oke. Nah, akhirnya suaminya ini berobat hingga akhirnya dioperasi karena dokter juga menganjurkan untuk operasi, dan akhirnya selama 4 hari full cover dan juga akhirnya semua kembali seperti semula. Nah, istrinya juga senang karena dia juga bilang dia merasa suaminya setelah disunat merasa lebih besar dan juga mainnya juga lebih lama secara durasi. Nah, akhirnya nasabahnya pun merubah pola makan dan juga pola hidup menjadi lebih sehat. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah kesaksian nyata yang ternyata banyak orang menutupi karena takut dicap yang enggak. Contoh, nggak ada loh yang tahu atau ada yang sadar bahwa penyakit kelamin bisa dari dalam tubuh. Rata-rata mereka akan menganggap ini adalah aktivitas seksual di luar rumah, yang istilahnya dia jajan lah, apalah dan segala macam. Tidak, ternyata tidak selalu ya guys. Teman, tolong please jangan marah-marah dulu sama pasangannya, karena buat pria itu adalah harga diri. So guys, kalian juga harus mengerti dan pahami perasaan pasangan kalian. Oke? Nggak serta-merta kalau kelamin, penyakit kelamin itu semua dari seksual. Itu semua bisa terjadi dari dalam ataupun dari luar. Nah, tapi ada baiknya kita ngobrol dulu, tanya dulu, dan kalian juga bisa lihat aktivitas pasangan kalian, apakah benar dia selingkuh, dia apa dan segala macamnya. Jangan langsung dituduh macam-macam, karena kalau dituduh macam-macam pada saat dia mau cerita, dia sudah menutupi duluan.
karena nggak mau ribut dan lain sebagainya. Oke. Nah guys, sampai di sini dulu cerita pengalaman klaim nasabah. Nanti saya akan kasih lihat berapa total pembayaran perawatan selama 4 hari di rumah sakit. Oke guys, ini pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita menuduh dulu sebelum ditanya lebih jelas. Oke, sampai ketemu lagi di pengalaman klaim lainnya. Bye and see you guys.